Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahri Al-Anhar dari PTOB 2019. Saya akan menjelaskan cara kerja sistem motor bakar konvensional. Dimulai pada pompa bensin yang bersifat mekanis. Pompa ini terletak pada blok silinder yang digerakkan oleh tonjolan kamsap. Namun di beberapa mobil sudah menggunakan pompa bensin elektrik. Saat mesin start, pompa akan menyerap bensin dari tangki menuju filter bahan bakar. Di dalam filter bahan bakar, bensin disaring serta dipisahkan oleh water sedimenter untuk menghasilkan bensin murni. Lalu bensin murni yang telah disaring mengalir ke arah karburator. Di dalam karburator, bensin masuk ke dalam ruang pelampung. Jadi di dalam karburator tersebut, bensin akan bercampur dengan udara lalu masuk ke dalam ruang bakar. Di dalam ruang bakar, bensin tersebut masuk melalui katup isap lalu masuk ke ruang bakar, dan di ruang bakarlah bahan bakar tersebut dibakar dan menghasilkan tenaga. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu sistem apa aja yang mengatur kerja motor bakar konvensional. Itu yang pertama ada pompa bahan bakar. Nah, jadi pompa bahan bakar tadi berfungsi untuk memompa atau mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ke karburator. Lalu sistem kedua adalah sistem karburator, di mana sistem karburator ini berfungsi untuk menggabungkan bahan bakar dengan udara. Lalu kemudian mekanisme katup. Jadi mekanisme katup ini berfungsi untuk membuka dan menutup bahan bakar yang masuk, bahan bakar yang keluar. Pokoknya untuk mengontrol bahan bakar masuk ke ruang bakar. Yang terakhir ada busi. Jadi fungsi busi itu memercikkan bunga api pada saat piston bergerak dari TMB ke TMA, dan itu dinamakan dengan langkah kompresi. Oke, yang terakhir, masalah yang sering terjadi pada sistem motor bakar atau sistem motor bakar konvensional. Yang pertama, aki soak atau baterai habis. Jadi aki ini berfungsi sebagai menyimpan arus pada motor. Aki ini sangat dibutuhkan pada proses starting. Arus dari baterai akan disalurkan ke motor starter untuk memutar force engkol mesin. Tapi baterai juga memiliki batas pakai. Ketika mendekati batas pakainya, kapasitas yang mampu ditampung oleh aki berkurang, sehingga lama-kelamaan aki akan soak. Yang kedua, mesin berebet. Jadi maksudnya mesin berebet itu adalah kondisi di mana suara mesin tidak stabil seperti kehabisan bensin. Ini terjadi karena adanya misfire pada beberapa siklus mesin yang terjadi. Masalah ini disebabkan beberapa hal. Yang pertama, pilot jet mampet membuat suplai bensin berkurang. Yang kedua, busi motor menyebabkan api busi tidak maksimal. Yang terakhir, api busi terlalu kecil. Bisa juga karena kerusakan di dalam busi. Oke, selanjutnya tenaga hilang atau ngempos. Tenaga ngempos atau tenaga hilang pada pembakaran juga sering dikeluhkan oleh pemilik motor. Masalah ini lebih sering lagi diderita ketika motor kita menanjak. Faktor usia menjadi sebab utama berkurangnya power pada motor. Selain faktor usia, ada beberapa faktor lain yang membuat tenaga motor hilang, seperti kondisi filter yang kotor. Ini menyebabkan aliran udara seolah terlambat karena ada banyak debu mengendap pada permukaan filter, sehingga power yang dihasilkan kurang maksimal. Selain itu,
motor ngempos atau motor yang tidak ada tenaga juga bisa disebabkan karena tekanan kompresi rendah. Kalau ini disebabkan keausan pada salah satu komponen antara ring piston dan blok silinder. Yang selanjutnya, mesin susah hidup. Mesin yang susah hidup bisa disebabkan oleh banyak hal, antaranya baterai aki mati, campuran bensin terlalu kurus, kompresi mesin rendah, full pump lemah, dan api busi terlalu kecil. Selanjutnya, keluar asap putih. Asap putih yang dimaksud adalah asap putih tipis kebiru-biruan yang sering kita lihat pada motor-motor 2 tak. Asap ini berasal dari oli mesin yang ikut terbakar di dalam ruang bakar. Seharusnya oli mesin memang tidak masuk ke dalam ruang bakar, namun ini bisa terjadi saat ring piston mengalami keausan atau longgar. Jika ini terjadi, oli dengan mudah masuk ke dalam ruang bakar melalui celah ring piston yang semakin membesar. Selanjutnya, mogok secara tiba-tiba. Motor mogok sering juga dialami oleh pemilik motor. Penyebabnya bukan karena kehabisan bensin, tetapi masih ada penyebab lainnya. Misal, pada CDI. CDI merupakan komponen pengapian sepeda motor yang dipakai untuk mengaktifkan induksi pada ignition coil. Apabila CDI mengalami kerusakan, maka induksi pada coil juga tidak terjadi sehingga busi tidak akan mengeluarkan api. Dan terakhir itu ada knalpot nembak. Ini banyak juga terjadi. Ini banyak juga kita jumpai di luar sana. Knalpot nembak adalah suara seperti letupan yang keluar dari dalam knalpot. Suara ini tidak hanya mengganggu, tetapi terkadang juga mengagetkan. Ada 2 penyebab utama untuk ini. Ada penyebab utamanya karena knalpot nembak itu yang pertama, campuran bensin terlalu kaya. Ketika mesin berada pada RPM tinggi, maka gerakan piston berlangsung cepat. Saat campuran bensin ini terlalu kaya, ada sejumlah bensin yang tidak terbakar, dan saat bensin itu keluar menuju knalpot, bensin terbakar oleh temperatur knalpot yang tinggi. Kedua, busi kotor. Ini membuat api yang keluar dari busi sangat kecil, sehingga ketika RPM tinggi, pembakaran tidak berlangsung secara menyeluruh, dan saat langkah exhaust, bensin terbakar di dalam knalpot akibat temperatur knalpot dan menyisakan suara tembakan. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.